Undang-Undang ITE itu khususnya pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Pornografi pasal 4 itu siapa saja bisa melaporkan gitu. Misalnya Anda melihat ada A misalnya mempertontonkan atau menyebarkan gambar porno, itu bisa mengadukan. (18 pertanyaan). Buktinya udah ada semua, kita serahkan gitu. Tinggal polisi silakan menyelidiki. Kemudian kalau memang saksinya nanti datang, saya tuh merasa yakin tuh karena saksi itu yang orang yang saya anggap benar itu, dia mau datang dan meyakinkan ke saya bahwa mereka lihat tuh. Saya bilang ini kalau nggak benar lu nggak ngelihat ini repot nih. Kalau dia ke sana nggak ngaku dan nggak menghilangkan barang bukti, laporan hilang itu pasti ketahuan. Oh ya, untuk kalau kita lihat sih benar. Tapi kan tinggal polisi lagi nanti lihat. Pokoknya penyidikan ini serius banget deh. Polisi punya cara untuk mengetahui kapan itu terjadi, mana lebih duluan hilang handphonenya atau uploadnya gitu. Kalaupun itu memang susah dibuktikan atau bagaimana, yang penting yang punya penanggung jawab terhadap akun Instagram itu siapa dan orangnya siapa. Kita nggak ada langkah ke depan, itu kan kita nunggu proses hukum berjalan, tunggu penyidik melaksanakan tugasnya selesai. Kita diam aja, kita tenang-tenang aja, kita nggak berbuat apa-apa, disindir sana sini, disindir sana sini, dibikin di Instagram aneh-aneh. Nggak, biarkan dulu proses hukum berjalan, saya nggak mau komentari. Tapi untuk rekaman untuk orang minta maaf doang, akhirnya dibiarin. Nah, tapi begitu saya keluar, ini klien saya 2 orang dimasukin ke sel tikus, Sempat saya intip itu selnya kecil gitu, kayak isolasi lah. Sel tikus atau biasa kita sebut selti itu adalah tempat yang paling ditakuti sama semua orang dan paling tidak enak, karena itu adalah sel kecil sebutannya, makanya namanya sel tikus. Orang mungkin nyebutnya cuma bisa buat tikus gitu loh. Kayak kita kan di sel kalau di Polda mungkin bisa 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu, dengan sel yang mungkin agak lebih besar sedikit lah ya. Walaupun tetap nggak enak, namanya di sel tuh nggak ada yang enak deh. Yaitu sel itu sel kecil, gelap gitu kan, terus cuman ada toilet juga, dan itu adalah yang paling ditakuti sama semua tahanan sih. Jadi biasanya orang yang masuk CLT adalah orang yang bermasalah. Jadi di dalam kita masuk urutan itu aja kita sudah bermasalah. Kalau kita bikin masalah lagi, itu biasanya kita dapat hukumannya di situ. Ukuran untuk 2 orang aja udah penuh deh gitu. Mungkin gua nggak tahu ukuran pastinya, cuman 2 orang aja udah penuh. Bisa sama sel lain, terpisah. Kalau di Polda pun terpisah. Detailnya ya gua nggak bisa, susah.
Jadi di rutan Polda Metro Jaya itu tidak ada sel tikus, ada sel kucing juga tidak ada, ya. Adanya rutan untuk siapa? Untuk manusia, ya. Jadi kapasitasnya itu kamar-kamar berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya bisa 50, 30, 20, ya. Ada juga yang kapasitas cuma 4 atau itu tergantung daripada luas daripada ruangan sel itu sendiri, ya. Namanya tahanan di Polda Metro itu kan melebihi batas, Mas, ya, melebihi batas. Jadi misalnya itu penataan tahanan itu kan dari Dirtati, ya, di situ. Jadi misalnya ada ruangan cuma isi 4 orang, pas keluar 2 tinggal 2 bisa taruh di situ. Nah, jadi dia saya lihat ya udah mulai bisa menerima hal tersebut, suasana apapun bisa diterima karena saya lihat dia udah seperti informasi yang saya dapat dari cerita dia dan juga rekan-rekan yang di dalam dia udah sholat waktu 5 waktu selalu sholat, malah dia banyak berzikir, ya kan. Jadi dengan dari situ dia mungkin udah dapat hidayah, akhirnya bisa mensyukuri sekalipun dia ditempatkan di tempat isolasi. Pada saat itu kan atas permintaan Farhat yang memang mengambil gambar, mungkin punya niatnya baik, tapi kan sekali lagi kan di situ juga punya ketentuan lain juga karena memang tidak boleh membawa handphone. Tapi kan mungkin kata Farhat sendiri sudah diizinkan, aku nggak tahu mana yang benar karena aku nggak ada di situ gitu. Ya itu kembali lagi kepada kenyamanan dia sih, gitu loh. Kalau sebenarnya sel tikus itu kan untuk orang yang diisolasi kan. Kalau memang ada sanksi atau dia bermasalah apa gitu. Tapi kan memang itu kan selnya sendiri katanya. Kami ya selaku kuasa hukum dari Gali Ginanjar ya tentu sangat menyayangkan apa yang diutarakan atau disampaikan oleh sesama rekan advokat ya. Dalam hal ini rekan advokat Farhat gitu loh. Sangat tidak elok bagi kami gitu loh. Sangat tidak elegan bagi kami. Di sisi lain kami pun sangat menjaga gitu loh. Artinya kan di sini harus bisa dipilah gitu loh bahwa Gali itu adalah klien kami. Pokoknya alasan masuk sel isolasi itu adalah gara-gara rekaman saya itu aja. Pokoknya alasan masuk sel isolasi itu adalah gara-gara rekaman saya itu aja. Ya pasti merasa bersalah lah, cuman maksud saya tolong jangan dipermalukan kita. Cuman maksudnya masuk di situ seolah-olah dihukum gitu. Katanya Gali sampai sekarang belum masih di situ terus. Iya, isolasi. Enggak, kalau saat itu mereka ngakunya cuma berdua aja. Berdua dengan Gali? Gali karena mendapat hukuman itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.